Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali dalam doa malam di tanggal 20 Oktober 2022 dalam berkat Tuhan yang luar biasa atas kita semua. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelumnya kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan namanya. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang ajaib dan perkasa bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau
hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur, segala hormat pengagungan hanya bagimu Yesus. Kaulah segalanya bagi jiwaku. Oh, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Ya lama sekiralamu, inaralama ya sekaralamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Anugerah-Mu berlimpah mengalir. Haleluya, glory. Terima kasih Bapa atas anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkaulah Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkaulah yang membimbing dan menyertai kami. Engkaulah yang menuntun dan menopang kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, Kau senantiasa menyertai, Kau senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang perkasa. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Anugerah-Mu kami boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu, boleh memuji menyembah Tuhan. Mari kami rindu Engkau menyatakan isi hati-Mu, kebenaran akan firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati, membuka pikiran kami untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau boleh bersabda, boleh menyatakan isi hati-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sore malam hari ini kita akan mempergumulkan akan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 30, Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-5. Ya, Amsal 30 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sekali lagi saya baca untuk saudara. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ini menjadi ayat yang luar biasa, menjadi perenungan buat kita semua, di mana dari firman yang kita baca kita tahu bahwa firman itu adalah murni. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik di sini bahwa firman Allah itu adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi firman Allah menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi tempat berlindung, atau ya perisai adalah mungkin bagian dari senjata pada masa-masa dulu, masa-masa kerajaan ya. Mereka prajurit itu menggunakan perisai di tangan kiri biasanya untuk berperang, saat berperang untuk menangkis serangan lawan.
untuk berlindung dari serangan lawan, entah itu tombak, entah itu pedang seperti itu, sedangkan di tangan kanan membawa senjata. Nah, di sini dikatakan bahwa perisai atau firman Allah, ya, firman Allah itu menjadi perisai. Ya. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seperti kita tahu bahwa firman Allah itu telah kita kenal dengan luar biasa. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa firman itu adalah Kristus. Ya. Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi pribadi yang kita bisa lihat, ya, saat Tuhan Yesus datang. Di masa Tuhan Yesus, orang-orang melihat pribadi Kristus. Orang-orang melihat pribadi Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang merupakan eksistensi Allah itu nyata ada di tengah-tengah manusia, menjadi manusia, menjadi daging. Nah, firman itu mengajar, ya, pada masa itu mengajar para murid, ya. Firman itu menyatakan kebenaran. Itu sungguh nyata di tengah-tengah umat manusia pada waktu itu. Secara lahiriah, secara nyata mendidik para murid untuk mengikuti ajaran kebenaran dari firman itu. Firman itu menyatakan kasih Allah. Semasa para murid, semasa Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan manusia, Dia menyatakan kasih-Nya dengan nyata. Dia menyatakan mujizat-Nya dengan nyata. Dia menyatakan keberadaan keperkasaannya dengan nyata. Banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Taruhlah ada peristiwa di mana Tuhan Yesus itu merubah air menjadi anggur, yang menjadi mujizat yang pertama dia kerjakan. Setelah itu banyak lagi mujizat yang dikerjakan. Orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh kuasa Kristus. Kita ingat peristiwa Lazarus yang telah meninggal 3 hari, yang telah dikuburkan. Secara teori, ya, secara manusia teori itu sudah membusuk. Namun demikian, dengan kuasa Sang Firman yang menjadi manusia itu, Lazarus bisa bangkit. Lazarus hidup. Lazarus kembali bangkit dari kematian. Hal yang luar biasa. Firman menyatakan mujizatnya dengan luar biasa. Dan firman itu juga menjadi perisai. Tadi secara nyata menjadi kasih, membagi kasih, menyatakan mujizat. Tapi sampai saat ini hal yang utama, firman itu menjadi perisai. Saat apa, saudara terkasih? Saat Sang Firman itu, Sang Kristus itu menebus dosa manusia. Firman itu menjadi perisai bagi mereka yang percaya kepada Dia, percaya pada nama Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan percaya bahwa Kristus itu telah bangkit dari kematian. Firman itu menjadi perisai dari apa? Serangan kuasa kegelapan. Ya. Tidak hanya menangkis dari hal yang nyata, sakit penyakit, ya, kelemahan tubuh, permasalahan yang kita hadapi secara manusia di dunia ini. Namun firman ini juga
menjadi perisai, melindungi kita dari serangan-serangan api si jahat. Ya, kekhawatiran, ketakutan yang terjadi di masa-masa sekarang ini atas ketidaktentuan situasi dan kondisi, ramalan yang demikian menakutkan, kita patahkan. Ya, kita patahkan dengan firman. Karena firman memberi kita pengharapan. Firman itu memberi kita kekuatan. Firman itu memberi kita gairah. Karena di dalam firman kita belajar banyak hal janji-janji Tuhan. Kristus telah terangkat ke surga, tapi firman-Nya tinggal tetap. Kita bisa nikmati, kita bisa baca dalam bentuk Alkitab, firman yang nyata. Ajaran-ajaran dari firman itu masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Janji-janji ilahi itu masih kita bisa nikmati saat ini. Dan itu menjadi kekuatan buat kita, menjadi benteng buat kita, perisai buat kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin yang saat ini menyaksikan, mungkin ada dalam kondisi yang sedang bergumul, ada sakit penyakit di sana, ada kelemahan fisik di sana, ada pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Malam hari ini saya mau katakan, percaya kepada firman, bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati kita. Karena kita tahu dari sejarah suci bagaimana Alkitab mengisahkan, membentangkan kisah-kisah kudus, kisah-kisah suci, orang-orang yang mengandalkan Kristus. Bagaimana pertolongannya itu nyata, pembelaannya itu nyata, dan itu masih berlaku hingga hari ini, hingga detik ini. Saat engkau percaya sungguh-sungguh kepada firman, maka hidupmu akan menikmati perubahan. Hatimu akan berubah, jiwamu akan disegarkan. Jiwa kita akan tentram bersama dengan Tuhan. Satu hal, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung. Berlindung artinya percaya. Ya, saat kita mencari, katakanlah ada sesuatu musibah, katakanlah, kemudian orang mencari perlindungan kemana tempat yang mereka yakini, mereka percaya di tempat itu aman, di tempat itu mereka terlindung dari bahaya itu. Dan malam hari ini kita belajar bersama, ada pribadi, tempat di mana kita bisa berlindung dan percaya, yang mampu kita menaruh pengharapan kepadanya. Dia itu murni, penuh kasih, dan sangat menyayangi kita. Firman itu adalah Sang Kristus, Yesus Kristus, yang telah menjadi pendamai bagi umat manusia dengan Allah. Siapa yang percaya, siapa yang menjadikan dia tempat berlindung, maka dia akan menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati sukacita yang luar biasa, pemulihan. Saat engkau berdoa dan meminta, maka yakinlah bahwa itu sudah diberikan. Yakinlah bahwa itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Firman itu ya dan amin. Firman itu murni. Ya dan amin. Murni. Pasti. Tinggal kita sekarang, bagaimana kita meresponi akan kebenaran firman ini. Bagaimana kita meresponi akan kasih Allah yang telah dinyatakan, ya, melalui firman-Nya. Karena firman pun boleh mengajar kita akan kebenaran. Firman pun boleh mengajar kita akan
didikan Allah yang luar biasa, mengajar kita, bahkan menyatakan kesalahan-kesalahan kita, dan supaya kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Salah satu dari fungsi firman adalah demikian. Dan yang lain lagi, kita boleh mengenal akan janji-janji Tuhan yang luar biasa melalui firman-Nya yang dinyatakan. Percaya kepada firman, maka hidupmu akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Kita nanti akan berdoa buat saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan doa. Kita semua berdoa. Demikian juga Bapak Ibu yang mungkin saat melihat tayangan ini ada kelemahan fisik, boleh menaruh tangan Bapak Ibu di layar dan percaya jamahan kuasa Tuhan itu mengalir atas hidup Bapak Ibu sekalian, sehingga boleh menerima sukacita Allah, pemulihan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian dan kemudian berdoa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa. Demikian juga dan Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini membutuhkan kasih Kristus itu mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena firman-Mu yang luar biasa menopang kami, firman-Mu yang luar biasa menjadi perisai bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah tempat kami bernaung, pelarian kami, kubu pertahanan kami, kota benteng kami, Engkaulah tanduk keselamatan kami. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus terbuka semua belenggu-belenggu dosa, terbuka semua belenggu-belenggu kutuk di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan itu mengalir, pemulihan itu mengalir. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan, kesembuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jalan keluar yang datang daripada Tuhan untuk setiap pergumulannya. Kami bawa saudara-saudara kami bawa Saudara Aryadi Wirawan, kami bawa Ibu Aryani Setiawati,
Bu Budi Suswanti, Pak Yohanes Sutarman, Saudara Alek Giovano Wibowo, Pak Supriyanto, Ibu Siti Rodiah, Ibu Cahyani Bagiowati, Pak Tumbur Nainggolan, Bu Christine Ningsih, pada Ibu Sri Purwati, Bu Yohana Asis Saptarini. Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau hadir atas saudara-saudara kami. Engkau bawa pemulihan Tuhan, boleh mengalir roh pemulihan, mengalir kesembuhan yang datang daripada Tuhan, mengalir pertolongan yang luar biasa di dalam Tuhan. Oh Bapa, saudara-saudara kami boleh mengalami kemenangan, saudara-saudara kami ini boleh mengalami kesembuhan, pemulihan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara saat ini yang mendekati masa-masa pemilu. Tuhan memberikan keamanan, ketertiban bagi bangsa negara ini Tuhan, bagi masyarakat Indonesia ini. Tuhan, limpahkan damai sejahtera-Mu nyata atas negeri ini, atas bangsa ini. Tuhan, Kamu juga menjamah, memberkati saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama memuji, menyembah malam hari ini, membawa hati, membawa hidup untuk Tuhan. Oh Bapa, kuasa-Mu tidak terhalang oleh waktu dan ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu nyata terus mengalir atas saudara-saudara kami Tuhan. Jamah Tuhan, Kau alirkan roh pemulihan, Kau alirkan roh kesembuhan. Oh, Kau berikan jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya atas saudara-saudara kami, atas kami semua anak-anak-Mu yang percaya, menaruh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, Firman-Mu adalah perisai bagi kami, Firman-Mu adalah kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu, kami bersyukur di hadapan-Mu oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu yang terus nyata Kau berikan atas kami. Kau buka Tuhan, Kau buka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk saat yang luar biasa ini Tuhan hadir. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami, Engkau jamah setiap kami. Berikan kami roh yang menyala-nyala, berikan kami semangat yang menyala-nyala untuk senantiasa berseru, memuji, menyembah Tuhan, menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan berkat yang lebih lagi dan hal yang luar biasa lagi ditambahkan Tuhan atas hidup kita. Tuhan dipuji. Amin.